Selamat sore pemirsa Humas TV Polres Minahasa. Saya Briptum Cukokando kembali menyapa pemirsa dalam program Polisi Menyapa. Saat ini kita berada di lokasi wisata Watu Pina Betengan. Saat ini wawancara akan dipandu langsung oleh kru Humas TV Saudari Cynthia Boyo. Mari langsung saja kita saksikan bersama. Selamat sore pemirsa Humas TV Polres Minahasa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Cynthia Boyo dalam program acara Dialog Polisi Menyapa. Dan saat ini pemirsa saya sedang berada di salah satu lokasi wisata yang ada di Kabupaten Minahasa, yaitu di Watu Pina Wetengan yang berada di Kecamatan Tompaso Barat. Dan pemirsa saat ini sudah hadir bersama saya 4 narasumber di lokasi wisata alam ini. Dan saya langsung saja menyapa kepada 4 narasumber ini. Selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore. Iya. Dan saat ini pemirsa sudah hadir bersama saya yaitu Kapolsek Tompaso, Ibda Eko Sutarman SE, dan Sekcam Tompaso Barat, Jenny Mailangkai. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan Pak Dan Ramil Kawangkoan dan Tompaso, Pelda Jerry Momongan. Iya, serta Ibu Hukum Tua Desa Pina Betengan, Else Tandayu. Iya, baik. Dan pada sore hari ini saya akan membahas masih terkait topik operasi justisi dan pengamanan menjelang atau di masa Pilkada tahun ini, Pak dan Ibu. Iya, dan saya langsung saja bertanya pertama kepada Pak Kapolsek. Ya. Peran kepolisian dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 berdasarkan maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 Pak tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Polres Minahasa dan sejauh mana responsif masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polres Minahasa selama ini Pak? Bisa jelaskan? Ya, terima kasih Ya. Ibu Cynthia. Baik, berkait tentang pencegahan Iya. dan penanganan COVID-19 ini, pihak Polres Minahasa, wabil khusus Iya. Polsek Tompaso, bekerjasama dengan Dan Ramil, Kawangkoan Tompaso, dan pemerintah Kecamatan Tompaso Barat dan Hukum Tua yang ada di wilayah Polsek Tompaso Barat. Tentunya dalam melaksanakan tugas kami mendasari apa yang menjadi kebijakan pemerintah, diantaranya adalah instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, kemudian peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2020, kemudian peraturan Bupati Minahasa nomor 34 tahun 2020. Sebelum kita melaksanakan penegakan, terlebih dahulu kita melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada seluruh warga masyarakat di wilayah hukum Polsek Tompaso. Jadi kami tetap bekerja bersama dan bersama-sama bekerja dengan bersinergi unsur TNI, tentunya ya Pak ya, dengan pemerintah setempat, yaitu selalu memberikan himbauan kepada saudara-saudara kita terkait tentang protokol kesehatan, baik itu melalui media sosial maupun melalui surat edaran maupun melalui pengeras suara dari pemerintah desa setempat untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Tompaso itu. Di antaranya adalah menyampaikan kepada saudara kita untuk selalu mengenakan masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian tetap menjaga jarak dan sedapat mungkin hindari kerumunan massa. Dan selalu itu diingatkan terus kepada masyarakat, selalu ya Pak. kami ingatkan kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Tompaso. Kemudian setelah kita berikan sosialisasi pada awal bulan September kemarin, kami dengan unsur TNI dan pemerintah setempat melakukan operasi justisi. Ya, dalam operasi tersebut apabila kita menemukan saudara-saudara kita yang melanggar protokol kesehatan, wabil khusus yang nampak seperti tidak mengenakan masker, kami berikan himbauan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengenakan masker tersebut. Kemudian kami berikan masker kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tetap ingat, oh ternyata kita
harus menakan Iya, masker belum pada masa pandemi ini. belum Iya. memberikan sanksi. Iya. Atau Untuk seperti apa? sanksi, Iya. untuk sanksi sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020, di situ ada sanksi teguran lisan, teguran tertulis, kemudian sanksi sosial dan denda. Tetapi untuk kami, jajaran Polsek Tompasok, hanya memberikan teguran lisan dan kemudian kami berikan masker untuk saudara-saudara kita yang tidak mengenakan masker atau lupa pada saat dia keluar tidak mengenakan masker. Iya, baik Pak, terima kasih. Dan saya akan beralih pada Pak Dan Ramil Tompasok. Ya, Pak Dan Ramil, bagaimana membangun sinergitas dengan pihak Polres Minahasa atau khususnya Polsek Tompasok dan pihak kecamatan serta pemerintah desa di masa pandemi saat ini, Pak, seperti apa? Terima kasih, Cynthia. Kami dari Koramil, kawan-kawan Tompasok dalam hal ini, senantiasa bekerja sama dengan unsur terkait yang ada di kecamatan. Dalam hal ini dari pemerintah kecamatan, kemudian dari kepolisian, dalam hal ini Polsek, untuk senantiasa bersama-sama dalam penegakan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Dan dalam hal ini yang kami lakukan adalah melaksanakan patroli bersama di dalam penegakan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini, atau boleh dikatakan sebagai untuk dalam bagaimana kita menangani untuk penyebaran COVID-19. Yang kami lakukan adalah melakukan kerjasama patroli bersama, di mana-mana ada yang tempat kerumunan, kami pergi ke situ sama-sama menyampaikan agar supaya jangan banyak berkerumun, hindari kerumunan, jaga jarak. Karena perlu kita ketahui bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum mengerti atau memahami tentang protokol kesehatan, tentang Pak. Protokol kesehatan itu. Ya, maklumlah kita kan berada di desa. Kebanyakan yang boleh dikatakan masih banyak yang belum memahami. Itulah yang perlu kita waspadai, dan itu yang senantiasa dapat kita memberikan arahan kepada mereka supaya mereka memahami. Dalam hal ini memberikan arahan supaya segala sesuatunya kan kita tidak mau untuk merasakan, ya kan, tidak mau untuk merasakan bagaimana sih COVID-19 ini kalau kena pada orang. Tetapi kalau masyarakat, ya tentu ada mereka yang kabar, orang bilang apa so itu COVID-19. Padahal penting sekali. Padahal penting sekali. Pemerintah sudah tekankan, ya kan, dalam hal ini pemerintah sudah tekankan. Makanya pemerintah pusat sudah tekankan bahwa begini, kalau kena COVID-19 yang rugi adalah kita semua. Diri sendiri, ya Pak. Diri sendiri, masyarakat, dan kita semuanya. Oleh karena itu, bagaimana sih kita harus menangani penyebaran COVID-19 ini, yaitu kami dari pemerintah yang ada di kecamatan bersinergi untuk memberikan arahan kepada masyarakat sedapat mungkin supaya mereka mengerti, dengan harapan dengan mengerti mereka boleh melakukan protokol kesehatan itu. Baik, Pak. Dan untuk Pak Sekcam sendiri, Pak, bagaimana membangun sinergitas dengan pihak TNI Polri untuk menekan penyebaran COVID-19 ini di Kecamatan Tompasok Barat ini, Pak? Seperti apa? Terima kasih atas kesempatan. Tentunya sebagai pemerintah, aparat yang ada di Kecamatan Tompasok Barat, yang pertama adalah bersinergitas dengan Forkopimka yang ada. Jadi yang terutama adalah sinergitas. Dan tentunya kami dari pemerintah Kecamatan Tompasok Barat selalu mensosialisasikan itu di dalam acara suka dan duka, agar setiap warga Kecamatan Tompasok Barat agar supaya harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Olehnya itu tentunya kami pemerintah kecamatan ini selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar supaya ketika kita keluar rumah kita harus wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu
protokol kesehatan. Demikian. Iya, baik Pak Camat. Dan saya bertanya lagi kepada Ibu Hukum Tua Desa Pinabetengan. Bu, bagaimana cara Ibu Hukum Tua sendiri untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat Desa Pinabetengan supaya mereka mematuhi tentang pentingnya protokol kesehatan ini, Bu? Atau mungkin Ibu di jalan bersama-sama dengan aparat desa masuk ke rumah satu atau ke rumah lain untuk mengingatkan kepada masyarakat, atau seperti apa cara yang dilakukan Ibu Hukum Tua sendiri, Bu? Terima kasih atas kesempatan. Iya. Saya Hukum Tua Desa Pinabetengan mau menyampaikan kepada semua orang yang hadir Iya. saat ini bahwa di Desa Pinabetengan selalu kami menghimbau lewat pengeras suara yang ada di kantor desa, dan setiap acara-acara suka atau maupun duka kami selalu hadir dan kami selalu menyampaikan semua protokol kesehatan kepada masyarakat agar setiap keluar rumah harus pakai masker, Iya. cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan juga kami selalu menyampaikan kepada masyarakat agar supaya harus jaga jarak. Dan juga kami sebagai pemerintah Desa Pinabetengan sudah menghimbau kepada masyarakat Iya. agar pada pandemi COVID-19 ini belum ada acara-acara pesta Iya. pora atau acara-acara ulang tahun yang mengumpulkan massa, Iya. karena kita tahu bersama dalam acara-acara pesta banyak kedapatan orang yang sudah terkena dengan COVID-19 tapi orang belum tahu dia sudah ada gejala. Untuk itu kami pemerintah desa mengimbau kepada masyarakat Desa Pinabetengan agar supaya menghindari dulu itu kerumunan dan belum ada pesta pora selama ada COVID-19. Mungkin itu dulu dan terima kasih. Ya, mungkin menghindari kerumunan atau menghindari jangan dulu melaksanakan acara kegiatan atau seperti itu ya, Bu. Apakah masyarakat sudah mendengar himbauan dari pemerintah desa atau seperti apa, Bu? Untuk sementara ini masyarakat sudah mendengar karena ada beberapa pesta kawin dan mereka tunda itu acara, tapi pemberkatan nikah sudah dilaksanakan dan catatan sipil. Tetapi untuk pesta-pesta mereka tunda, mungkin nanti setelah tidak ada itu COVID-19. Jadi kami bangga dengan masyarakat Desa Pinabetengan karena mereka mengikuti aturan-aturan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan jajarannya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Dan saya akan bertanya kepada mungkin Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Sekcam, dan Ibu Hukum Tua. Ini terkait kunjungan masyarakat di lokasi wisata di masa pandemi seperti saat ini. Dan saya mungkin mulai pertama kepada Pak Kapolsek ya Pak. Bagaimana cara pihak aparat kepolisian untuk melakukan penjagaan di lokasi-lokasi wisata yang ada di Kecamatan Tompaso Barat seperti di lokasi wisata Watu Pinabetengan ini, seperti apa Pak penjagaannya? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Yang bisa sampaikan terkait tentang ini untuk di wisata cagar budaya Watu Pinabetengan ini. Memang pada beberapa waktu lalu pada saat cuti bersama atau libur panjang, kami melaksanakan kegiatan yang namanya pos terpadu untuk di wilayah atau tempat wisata. Ya, namun pada saat kami melaksanakan kegiatan khusus di cagar budaya Watu Pinabetengan ini selama cuti bersama atau libur panjang kemarin, pengunjung hampir tidak ada. Saya selama melaksanakan kegiatan di sini seperti tidak ada pengunjung gitu kan. Ya, memang kurang. Jadi jauh dari kerumunan artinya ya Pak. Untuk kerumunan orang tidak ditemukan untuk di wilayah wisata cagar budaya Watu Pinabetengan. Iya, tentunya sama juga ya Pak. Karena lokasi wisata di Kecamatan Tompaso orang sering kunjungi ini ya Pak, di Watu Pinabetengan. Dan kami sinergi dengan rekan-rekan kami dari unsur TNI dengan unsur pemerintah setempat pada saat melaksanakan pos terpadu kemarin, kami laksanakan secara bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Demikian Mbak. Iya, baik Pak Kapolsek, ini mungkin
tentang di mana belum lama ini Polres Minahasa telah menandatangani Fakta Integritas untuk menghadapi Pilkada Sulawesi Utara. Dan apa saja pasal yang dimaksud dalam Fakta Integritas ini dan sejauh mana sosialisasi tentang Fakta Integritas kepada anggota, khususnya di wilayah hukum Polres Minahasa, Pak? Terima kasih Mbak Cynthia. Terkait tentang tahapan pilkada, pihak Polres Minahasa, mobil khusus Polsek Tompaso telah berikrar dengan menandatangani fakta integritas terkait tentang tahapan pilkada secara serentak yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur khusus untuk wilayah Minahasa. Ya, tentunya di dalam fakta integritas tersebut diantaranya yaitu kami selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengawal tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan harapan dalam pelaksanaan pilkada nanti bisa berjalan dengan damai dan sehat. Kemudian sikap netralitas kami selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, sehingga kami tidak memihak salah satu pihak di antara pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kami selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya harus bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas. Iya, dan mungkin untuk anggota yang akan diterjunkan dalam pengamanan proses pilkada nanti seberapa banyak, Pak? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Tentunya sebelum kita melaksanakan tugas dalam rangka pilkada ini, kita siapkan piranti lunaknya dulu, Mbak. Seperti surat perintah dalam rangka pelaksanaan tugas. Kemudian kita cek kesiapan personil kita, siap melaksanakan tugas atau tidak. Nah, ya. Kalau siap melaksanakan berarti siap jasmani maupun rohani. Ya, jadi siap untuk melaksanakan tugas. Kemudian untuk jumlah personil kami untuk Polsek Tompaso ada 13 personil. Namun demikian kami tetap akan berupaya untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti dari teman-teman unsur TNI, kemudian dari Linmas, sehingga bisa membantu pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penjagaan ini ya Pak, khususnya. Ya baik, terima kasih Pak. Dan kepada Pak Dan Ramil sendiri Pak, upaya apa yang atau langkah apa yang akan diambil untuk keamanan dan ketertiban di masa tahapan pilkada ini Pak? Terima kasih. Kami dari pihak TNI dalam hal ini dari Koramil Hawangkon Tompaso, tentunya kami senantiasa akan selalu membantu kepolisian dalam penanganan keamanan untuk mensukseskan pilkada yang ada di wilayah kita. Jadi dalam hal ini kami dari Koramil Hawangkon Tompaso untuk senantiasa membantu kepolisian, dan dalam hal ini juga anggota kami saat ini siap dalam membackup untuk menjaga keamanan dalam mensukseskan pilkada yang ada di daerah kita. Demikian. Iya, baik. Untuk Pak Sekcam sendiri Pak, untuk sinergitas dengan pihak TNI Polri dalam melaksanakan keamanan ketertiban di wilayah Kecamatan Tompaso Barat ya Pak. Seperti apa kira-kira Pak Sekcam untuk membantu melakukan pengamanan di saat tahapan pilkada saat ini Pak? Terima kasih atas kesempatan. Tentunya pertama-tama sebagai pemerintah yang ada di Kecamatan Tompaso, yang pertama seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang pertama bersinergitas. Dan tentunya kami pemerintah Kecamatan Tompaso dalam hal ini kecamatan dapat membantu akan TNI Polri dengan cara yang pertama mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar supaya masyarakat dapat menjalin persaudaraan, menjaga keutuhan, dan selanjutnya walaupun kita berbeda-beda harus kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu yang boleh kami sampaikan. Agar supaya tetap berjalan aman ya Pak pilkada tahun ini. Dan kepada Ibu Hukum Tua, Bu, bagaimana dari pihak pemerintah desa ya Bu,
untuk bersama-sama bersinergi juga dengan pihak TNI Polri di masa tahapan pilkada ataupun pada saat pilkada nanti 9 Desember. Apa himbauan Ibu kepada masyarakat agar supaya pilkada ini tetap berjalan aman dan lancar, Bu? Terima kasih atas kesempatan. Saya sebagai hukum ketua Desa Pinabetengan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu bersama-sama dengan pemerintah untuk keamanan, karena di Desa Pinabetengan ada 3 calon yang berbeda-beda pilihan. Jadi kami sebagai hukum tua mengarahkan kepada seluruh masyarakat agar supaya menjalin persaudaraan, karena di satu rumah tangga bapak beda pilihan dengan ibu. Jadi kami sebagai pemerintah desa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Pinabetengan, walaupun beda pilihan tetapi kita tetap satu persaudaraan. Dan juga kami sampaikan kepada yang wajib pilih agar supaya mereka memberikan hak suara mereka pada tanggal 9. Jangan ada masyarakat yang golput, karena satu suara menentukan pemimpin yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kami sebagai pemerintah selalu menyampaikan kepada masyarakat, walaupun beda pilihan tetapi kita adalah bersaudara. Terima kasih. Iya, baik. Dan ini himbauan juga kepada masyarakat Kabupaten Minahasa ya, agar supaya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta mari kita bersama-sama menjaga pilkada tahun 2020 ini agar supaya tetap aman dan lancar. Kita semua tentunya terlibat langsung di dalam pelaksanaan proses tahapan pilkada, bahkan di pilkada nanti ya Pak. Baik, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Sekcam, dan Ibu Hukum Tua, terima kasih sudah hadir di Dialog Humas TV Polres Minahasa pada sore hari ini. Ya baik, dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Saya Cynthia Boyo bersama kru Humas TV yang bertugas pada saat ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.